Berjalan di dalam terang Tuhan, bagian 1. Tuhan menuntun. Yesaya 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan dan pengajar yang terkemuka pada awal abad ke-20, pernah mengatakan, tidak cukup bagi seorang Kristen untuk berjalan di dalam terang hati nuraninya, tetapi dalam terang yang lebih kuat, yaitu terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan menjadi ajakan Yesaya bagi kita hari ini. Ajakan ini menggambarkan bahwa dunia ini bisa saja memberikan terang bagi kita, seolah-olah itulah jalan keselamatan. Padahal terang dunia itu hanya memberikan terang yang sementara saja. Tetapi terang Tuhan adalah kekal, tidak mengenal waktu, terangnya bercahaya sepanjang masa, baik di bumi dan di akhirat nanti. Namun, sebagai manusia yang penuh kedagingan dan kelemahan, kita perlu dituntun untuk dapat berjalan dalam terang itu. Siapa gerangan yang menuntun kita? Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, versi Net dikatakan sebagai berikut, O descendants of Jacob, come, let us walk in the Lord's guiding light. Artinya, Tuhan sendirilah yang menuntun kita untuk berjalan di dalam terang. Hidup bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan kegiatan konkret sehari-hari. Hidup dalam terang Tuhan harus terwujud dalam tindakan-tindakan konkret. Yesaya menyatakan, akan ada masa di mana orang-orang akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Pedang dan tombak sebagai alat perang itu tidak lagi disimpan untuk dipakai di masa perang, tetapi diubah menjadi alat-alat pertanian. Ada perubahan bentuk berdasarkan perubahan sikap manusia dari alat perang menjadi alat produksi, dari alat yang membinasakan pedang menjadi alat yang menumbuhkan mata bajak, dari alat pembunuh tombak menjadi alat pemelihara pisau pemangkas. Pada titik ini, hidup tak lagi diisi dengan keinginan untuk menghancurkan, tetapi membangun, bukan mematikan, tetapi menghidupkan, dan bukan untuk merampas kehidupan, tetapi memberi kehidupan kepada orang lain. Inilah salah satu tindakan konkret. Orang yang berjalan di dalam terang Tuhan akan memiliki ikatan yang erat dengan Tuhan. Mereka senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan hanya memikirkan apa yang berkenan bagi Tuhan. Oswald Chambers mengatakan, kehendak Allah bisa ditemukan di setiap peristiwa dalam hidup selama masing-masing pribadi mau memiliki hubungan pribadi dengan Kristus dan meninggalkan kehidupannya sepenuhnya bagi Kristus. Orang yang berjalan dalam terang Tuhan akan terlihat dari cara hidupnya. Ia tetap memiliki iman yang teguh, mampu menguatkan orang lain, sekalipun mungkin hidupnya mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Ia akan selalu dapat menemukan rasa syukur, baik ketika Tuhan mencurahkan berkat atau ketika Tuhan izinkan datangnya pencobaan. Ia senantiasa bersukacita, mampu mengasihi dan memberi, sekalipun dalam kesesakan atau bahkan penganiayaan. Semua itu hanya akan terjadi tatkala orang mampu berkata satu sama lain, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Pergi ke rumah Tuhan menyiratkan bahwa setiap orang memang punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, rumah kekalnya di sorga. Itu berarti hidup yang mengarah kepada Allah. Allah lah yang menjadi pusatnya. Mengapa penting bagi kita untuk berjalan di dalam terang Tuhan? Pada ayat 12, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat bahwa suatu masa penghukuman akan datang. Penggenapan segera nubuatnya berupa penghancuran negeri Israel oleh Allah melalui pasukan Asyur.
dan Babel selaku pelaksana murkanya. Yesaya 39 ayat 6. Dalam perspektif nubuat yang lebih luas, hari Tuhan mengacu kepada waktu ketika Allah akan mengalahkan seluruh kejahatan di muka bumi. Jika kita tetap berjalan di dalam terang Tuhan, kita akan beroleh kasih karunia-Nya untuk bertobat dan selamat dari murka Allah. Apakah yang harus kita lakukan jika kita mau berjalan dalam terang Tuhan? Kita akan membaca pada renungan berikutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.